salah satu naskah terjemahan Latin. Haleluya, salam saudara-saudara. Naskah-naskah oleh Bapak sudah. Terima kasih untuk keseriusan Anda belajar bersama saya membongkar sebuah konsep abad ke-7 yang terus diikuti oleh mereka dengan sangat fanatik. Yang lucu lagi adalah si mu'allaf ini menjadi agen kampanye. Dia sudah tahu bagaimana dunia ini hancur dan bagaimana teroris itu menghancurkan dunia dari sebuah kitab yang katanya suci. Mari kita dengar dulu. Bapak sudah pernah nonton video saya yang saya membacakan ini? Ayat yang 1 Yohanes 5:7 dalam bahasa Indonesia dalam kitab suci Katolik. Oh ya, pernah. Sudah pernah? Nah, ini Bapak bisa baca sendiri nih. Ini punya ini yang calon pastor itu ya. Iya. Jadi Bible ini, Pak, ini tidak untuk diperdagangkan. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua. Kalau Quran tidak diperdagangkan, itu nggak akan hancur itu gedung kembar di Amerika. Nggak akan hancur itu duta besar, kantor kedutaan besar Australia di Jakarta atau di mana-mana, peledakan. Dan nggak hancur itu gereja di GPPS di Surabaya, itu nggak akan hancur, saudara. Makanya jangan disebarkan dan tolong jangan diperdagangkan itu kitab suci kamu itu. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Itu diterjemahkan. Lo mau bilang asli atau tidak asli? Bangsa-bangsa yang mengikuti pola pikir Alkitab, Eropa, Amerika, Australia, itu nggak seburuk negara-negara yang mengimani kitab itu, saudaraku. Kamu ini mestinya mata sipit jadi mata belok. Kenapa? Biasanya yang mata sipit itu kan ngelihat itu kecil-kecil teliti. Tapi ketelitian kamu kacau. Ini namanya The Jerusalem Bible. Ini tahun 66. Lebih tua lagi ya? Iya. Ini kertasnya aja udah begini. Yang kalau di di Alkitab Sabda juga ya, kalau di Sabda kita bisa ada keterangan ini ada juga tafsir kan? Yerusalem. Iya, Nah, isinya sama dengan itu, Bu. Oh, kalau tafsir Yerusalem sama ini. Sama. Itu udah terjemahkan dari sini. Terjemahkan dari mana? Ini malah diajarkan atau ditulis tentang sejarah bagaimana Pentateuch ditulis. Sampai ke situ ya. Nah, Pentateuch itu kan yang 5 kitab Musa itu, Pak. Jadi di sini malah mereka mengakui teorinya Julius Wellhausen namanya, Pak. Ya, sejarawan bangsa Jerman yang akhirnya bisa memberikan jawaban kenapa kok di Pentateuch banyak sekali cerita yang double dan cerita yang kontradiksi. Kenapa diulang-ulang? Maka di dalamnya itu ada kitab ulang-ulangan. Kitab ulangan. Ajaran Nabi kamu lebih banyak ulang-ulang. Subhanallah aja 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dan sholat kamu dari awalnya Nabi itu nggak ada yang berubah sampai hari ini. Nggak ada perubahan dalam ibadah itu. Mau diterjemahkan ibadahnya ataupun ditranslate ibadah itu dalam bahasa Jawa, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, nggak boleh, harus Arab. Sampai interogasi mayat dalam kubur itu pakai bahasa Arab. Lah ini orang nggak bisa bahasa Arab, orang Jawa. Kok diajak ngomong pakai bahasa Arab?
Yang ulang-ulang itu adalah kitab suci. Wa fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kamu bilang Alkitab juga banyak kontradiksi. Kitab suci kamu itu banyak kontradiksinya. Ada nabi-nabi fiktif. Lebih daripada itu, Allah itu adalah fiktif. Nah, inilah yang mau saya jelaskan dalam video ini. Teorinya Julius Wellhausen dimasukkan dalam Bible ini, Pak. Jadi, menurut Julius Wellhausen itu, kenapa bisa ada cerita yang berulang dan kenapa banyak kontradiksi? Karena sumbernya Pentateuch, yang 5 kitab Musa itu ada 4 sumber ternyata. Yang disebut dengan Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 sumber ini, atau disingkat CEDP ini yang merupakan sumber kisah di dalam 5 kitab Musa. Yang di tanah itu ya? Tunjukkan kontradiksinya di mana. Itu Taurat. Tanah itu kan ada Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Taurat itu adalah kitab awal mula dan orang bisa mengenal Adam, Ibrahim, Nuh yang sudah hilang dari sejarah umat manusia karena Musa yang memperoleh kitab itu, dan Tuhan sendiri berbicara langsung kepada Musa tentang apa yang diajarkan itu. Di mana kamu bilang kontradiktif, kamu yang gak nyambung. Karena turunnya suatu kitab, ditulisnya suatu kitab, bukan itu saja. Itu kan hasil rekayasa teori baru. Kamu bilang orang Jerman. Jerman siapa? Jerman Donditan. Saudara-saudaraku, mari kita lihat. Allah itu fiktif. Nah, saudara-saudara, kalau kita simak dialog, saya dialog dengan Muslim. Tuhan kami dari dulu memang tidak pernah nongol dan bersuara. Saya bilang, terus dari mana kamu tahu dia benaran ada dan bukan sekedar akun lain, kepunyaan Muhammad? Seperti saya di FB ini juga punya 2 akun. Akun saya Saifuddin Ibrahim dan akun yang kedua berinisial Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya 2 akun. Ya. Lalu Muslim bilang, apa manfaatnya Anda bikin akun berinisial Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengelabui anak-anak kecil bahwa Sang Tuhan bernama Allah selalu mendukungku dengan firman-firman Dia. Padahal akun milik 1 orang. Akun Muhammad. Saya juga akun Saifuddin Muslim. Mendukungmu? Iya, mendukung saya. Satu contoh. Supaya anak-anak kecil itu menurut pada saya login ke dalam akun Allah. Dan berfirman, wahai anak-anak, kalian harus mematuhi Nabi Saifuddin Ibrahim dan hormat padanya. Contoh lain lagi, supaya anak-anak kecil bersedia membela saya dan mati demi saya untuk menghidupi banyak istri saya login ke dalam akun Allah. Dan berfirman, wahai anak-anak, perjuangan membela agama Saifuddin adalah perjuangan suci. Bagi kalian yang hidup akan mendapat harta rampasan yang banyak, termasuk di dalamnya cewek-cewek yang boleh kau apa-apakan. Dan bagi kalian yang tewas akan mendapat syurga yang penuh bidadari cantik, bermata jeli dan berdada montok. Sesungguhnya kenikmatan yang aku berikan sangatlah lengkap, bin mantap, bin enak, hahaha, baik dunia maupun di akhirat nanti.
Contoh lain lagi supaya anak-anak kecil menaruh hormat pada saya dan percaya bahwa saya adalah orang yang mulia. Saya login ke dalam akun Allah dan berfirman, "Hai anak-anak, hormatilah Nabi Saifuddin Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah suri tauladan terbaik bagimu. Tinggi luhur akhlaknya, mulia derajatnya, dan dia adalah kekasihku." Wah, canggih ini Nabi Muhammad ini ya. Contoh lain lagi supaya anak-anak kecil itu percaya bahwa perbuatan saya menggauli perempuan manapun adalah sah, halal. Saya login lagi ke dalam akun Allah dan berfirman, "Suatu penghususan bagimu, wahai Nabi SI, menggauli wanita mana saja yang kau sukai, wanita yang menyerahkan dirinya dengan sukarela, wanita yang masih kecil, belum haid, maupun wanita-wanita yang sudah haid, dan kau boleh menjadikan mereka istri sebanyak yang kau mau tanpa batasan jumlah." Contoh lain lagi, supaya anak-anak kecil itu selalu memuji-muji nama saya, membesarkan dan memuliakan nama saya. Saya login ke dalam akun Allah dan berfirman, "Sesungguhnya aku dan para malaikat bersolawat untuk Saifuddin Ibrahim. Wahai anak-anak, bersolawatlah kalian kepada Nabi SI, muliakanlah namanya, dan tiada seorang pun boleh menyakiti hatinya. Pujilah namanya, harumkanlah namanya, sanjunglah namanya, berkatilah namanya, dimanapun dan kapanpun kalian menyebut namanya dengan penuh rasa hormat dan cinta. Sebutlah namanya sebagai Nabi besar, Baginda mulia SI sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kalian menyebut Saifuddin Ibrahim saja, karena itu tidak sopan dan menghina nabiku. Harus ada sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Contoh lain lagi, aduh capek saya kasih contoh ini, supaya anak-anak kecil itu kelak tidak berani menikahi istri-istri saya bila saya sudah meninggoy. Saya login ke dalam akun Allah dan berfirman, janganlah kalian menikahi, janganlah menyakiti hati Nabi Saifuddin Ibrahim dengan menikahi istri-istri sallallahu alaihi wasallam bila mana dia wafat, sebab istri-istri Nabi adalah ummul mukminin, yaitu Ummul Duladi, Ummul Saifuddin, Ummul Pulkusuntur, dan hormatilah mereka sebagaimana menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mantapkah tipu-tipu saya ini? Muslim bertanya, cukup. Saya ngerti Anda menyindir perilaku Nabi kami. Terus bagaimana dengan Tuhan kafir sendiri? Bukankah Tuhan kafir juga sama seperti Tuhan kami? Secara nalar juga tampak seperti akun lainnya Nabi itu. Saifuddin, tidak, saya pelajari kitab suci agama samawi Yahudi Kristen. Tuhan mereka lebih meyakinkan ketimbang Tuhan bangsa Arab Muslim. Mana buktinya? Saya bilang Tuhan kafir bisa membuktikan dirinya benar-benar ada. Bukan sekedar akun lain nabinya lewat suara dia, Yesus, penampakannya, maupun lewat kuasa ilahi yang nyata. Yesus bisa dilihat. Bahkan sekarang bisa ada yang melihat dan ada yang nampak dengan kemampuan-kemampuan supranatural seseorang pernah bisa melihat Yesus Kristus. Contoh Tuhan buktikan dirinya ada lewat suara
Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari seorang yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Belum cukup contohnya itu, saudara. Contoh Tuhan buktikan dirinya ada lewat penampakan dalam wujud nyata. Kejadian 18 ayat 1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Contoh bukti dirinya ada, benar-benar Tuhan yang maha kuasa lewat kuasa ilahi. Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya YHWH, sesembahan Abraham, Ishak, Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Tuhan yang asli yang ada di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37 jawablah aku, ya Yahweh. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Tuhan, ya Yahweh, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Yahweh, dialah Tuhan yang asli. Yahweh, dialah Tuhan yang asli. Nah, bisakah Tuhan Arab seperti itu? Bisa. Muslim, saya terkesan dengan hal itu. Tuhan kami tidak sanggup melakukan hal-hal yang spektakuler seperti yang Tuhan kafir lakukan. Sewaktu orang-orang Quraisy Mekah dan orang-orang Yahudi Madinah meminta bukti pengukuhan dari Allah bahwa benar Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dan membuktikan pula bahwa Allah tidak benar-benar Tuhan dan asli dengan meminta Allah menurunkan api dan batu dari langit, Allah tidak sanggup memenuhinya. Jawaban Saifuddin Ibrahim, sebenarnya bukan Allah tidak sanggup memenuhinya, tapi Muhammad yang tidak sanggup memenuhinya. Jika sekiranya yang diminta itu adalah memenggal kepala orang, Muhammad pasti bisa. Donde tang, donde on, donde tan, nyerang Alkitab. Dan karena Muhammad bisa, otomatis Allah pun bisa. Karena yang mengontrol akal Allah itu adalah Muhammad. Muslim, bagaimana jika saya katakan bahwa yang mengontrol akun Yesus itu adalah Paulus? Dulati, Anda tidak bisa mengatakan itu, sebab Yesus itu real, sementara Allah itu tidak real. Allah itu sama seperti akun dalam Facebook. Siapa yang mengendalikan akun tersebut, berarti dialah yang bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tulisannya. Allah adalah akun yang dikontrol, dikendalikan oleh Muhammad. Jadi Anda jangan heran mengapa Allah dalam sejarahnya cuma bisa ngoceh doang, ngarang ayat-ayat doang, dan tidak sanggup membuktikan ketuhanannya secara nyata lewat penampakan suara maupun kuasa ilahi. Yesus itu nyata, dia menyembuhkan orang sakit, bukan menghidupkan orang yang sudah mati saja. Yesus melakukan segala hal yang menakjubkan, dan tidak ada orang yang bisa menirunya ataupun memakainya sebagai akun. Sedangkan Allah adalah sosok fiktif, sama dengan Batman, Superman, ataupun Ipin dan Upin. Untuk memainkan akun Allah cukup gampang, hanya modal congor doang, dan Anda tidak perlu bermujizat. Jadi jangan heran
kenapa banyak nabi-nabi palsu yang lebih suka mengaku diutus Allah. Contoh Mirza Ghulam Ahmad, Ahmad Mozadegh, dan Lia Eden. Karena gampang, modal congor doang, modal ngarang firman, cukup mereka login ke dalam akun Allah dan mulai berfirman, titik. Tidak perlu mereka membuktikan eksistensi Allah lewat penampakan suara atau kuasa ilahi. Tapi jika mereka berani mengaku-ngaku diutus Yesus, maka mereka pasti akan ketahuan, sebab orang pasti akan menuntutnya menampakkan Yesus di hadapan mereka dan mendemonstrasikan kuasa ilahinya secara nyata. Wah, saya sudah di ini. Tuhan Yesus memberkati.